menyajikan materi mengenai proses implementasi kebijakan publik. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Fatma Nikmatun, kedua Gafara Anafi, ketiga Enamita, keempat Aulia Mardianingsi, dan kelima Willy Satria. Pengertian implementasi kebijakan menurut Purwanto dan Sulistiastuti menjelaskan bahwa pertama, implementasi kebijakan sebagai sebuah proses, serangkaian keputusan dan tindakan penting yang diarahkan dalam penetapan keputusan. Yang kedua, Purwanto dan Sulistiastuti menjelaskan bahwa implementasi kebijakan merupakan kegiatan untuk mendistribusikan keluaran kebijakan atau to deliver policy output yang dilakukan oleh implementer kepada kelompok sasaran atau target group sebagai upaya untuk mewujudkan tujuan kebijakan. Tujuan kebijakan diharapkan akan muncul manakala policy output dapat diterima dan dimanfaatkan dengan baik oleh kelompok sasaran sehingga dalam jangka panjang hasil kebijakan akan mampu terwujud. Sementara itu, dilihat dari perspektif instrumen, menurut Purwanto dan Sulistiastuti menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah alat untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan upaya pemerintah mewujudkan nilai-nilai kepublikan atau public value. Pengertian implementasi secara umum berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam kebijakan publik yang diutarakan oleh Purwanto dan Sulistiastuti adalah sebagai berikut. Yang pertama, alat untuk mewujudkan nilai-nilai ideal masyarakat seperti keadilan, persamaan, dan keterbukaan. Yang kedua, memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat, misalnya masalah kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan pelayanan publik yang buruk. Yang ketiga, memanfaatkan peluang baru bagi kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat, seperti dorongan investasi, inovasi, pelayanan, dan peningkatan ekspor. Yang keempat, melindungi masyarakat dari praktik swasta yang merugikan, misalnya pembuatan undang-undang konsumen, izin trayek, dan izin gangguan. Proses implementasi kebijakan. Yang pertama, adanya keterkaitan antara variabel dalam implementasi. Keterkaitan variabel ini bertujuan untuk mengidentifikasi secara cermat apa sebenarnya faktor-faktor yang akan mempengaruhi kegagalan dan keberhasilan dari implementasi. Para ahli biasanya membedakan berbagai variabel dalam dua kelompok besar, yaitu variabel tergantung atau dependent variable. Yang hendak dijelaskan yaitu kinerja implementasi kebijakan dengan variabel bebas atau independen, yaitu sebagai faktor yang mempengaruhi kinerja implementasi tersebut. Yang kedua yaitu keterkaitan publik. Dalam proses implementasi publik yang melibatkan publik akan terjadi interaksi antar aktor, baik dari kalangan pemerintah maupun non-pemerintah. Kebijakan publik akan berujung pada tindakan pemerintah yang didukung oleh dua hal, yaitu sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah dan nilai-nilai yang ingin dicapai. Tindakan pemerintah tersebut dilakukan bukan dalam ruang hampa, melainkan dalam konteks di mana tindakan-tindakan individu maupun lembaga pemerintah terjadi juga. Interaksi yang dilakukan dalam proses implementasi dengan lingkungannya menghasilkan 4 kategori atau tipologi implementasi, yaitu pertama ada cooperation atau kerjasama, kedua conformity atau dukungan, yang ketiga ada detachment atau pemutusan hubungan, yang keempat ada counteration atau tindakan tandingan. Menurut Stitch dan Nagel, dikutip oleh Purwanto dan Sulistiastuti menyatakan bahwa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses implementasi dan keterlibatan masyarakat seharusnya dipahami lebih dari sekedar adanya kebutuhan atau tuntutan demokrasi. Keterlibatan masyarakat memiliki makna yang lebih tinggi, yaitu sebagai media pembelajaran bersama antara pemerintah dan masyarakat. Inilah alur dari proses implementasi kebijakan.
Berdasarkan gambar tersebut dijelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah suatu program formulasi dengan misi untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Kemudian, input akan diolah dan dikonversi menjadi keluaran kebijakan atau policy output. Kemudian, policy output tersebut akan dihantarkan kepada kelompok sasaran melalui implementing agency atau lembaga yang diberi wewenang untuk pelaksanaan implementasi kebijakan. Ketika policy output telah sampai kepada kelompok sasaran, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut telah menimbulkan policy effect atau efek suatu kebijakan dalam konseptualisasi para ahli yang sering disebut sebagai dampak yang langsung dirasakan oleh kelompok sasaran ketika sebuah kebijakan diterapkan. Policy effect ini akan menjadi policy outcome setelah dilihat dampak yang terjadi dari penerapan kebijakan tersebut. Apabila policy outcome mampu mewujudkan tujuan kebijakan, maka dapat dikatakan implementasi kebijakan tersebut telah berhasil. Yang selanjutnya yaitu implementing agency. Implementing agency adalah instansi atau organisasi pemerintah maupun swasta yang diberi wewenang dalam menjalankan implementasi kebijakan. Dalam pelaksanaannya, institusi atau organisasi tersebut memiliki keselarasan visi dan misi dengan implementasi yang dilaksanakan dan sesuai dengan fungsi dan tugas dari instansi atau organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan implementasi kebijakan. Menurut Gogin et al. Yang dikutip oleh Purwanto dan Sulistiastuti, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah kebijakan diasumsikan sebagai suatu pesan dari pemerintah federal pusat kepada pemerintah daerah. Keberhasilan implementasi tersebut sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok. Yang pertama, isi kebijakan atau the content of the policy message. Yang kedua, format kebijakan atau the form of the policy message. Yang ketiga, yaitu reputasi aktor atau the reputation of the communicator. Menurut Gogin et al. Dikutip oleh Purwanto dan Sulistiastuti bahwa ada 4 tipe implementasi sebuah kebijakan yang menunjukkan potensi kegagalan dan keberhasilan pencapaian tujuan suatu kebijakan maupun program, yaitu pertama, penyimpangan atau defiance. Tipe implementasi ini diwarnai terjadinya pengunduran data bahkan pembatalan implementasi oleh implementator yang disertai perubahan-perubahan baik tujuan, kelompok sasaran, maupun mekanisme implementasi yang berakibat tidak tercapainya suatu sasaran. Yang kedua yaitu penundaan atau delay, yaitu penundaan tanpa modifikasi. Dalam kasus ini, implementator menunda pelaksanaan implementasi, namun tidak melakukan perubahan-perubahan terhadap isi kebijakan. Yang ketiga, penundaan strategi atau strategic delay, yaitu penundaan disertai modifikasi yang bertujuan memperbesar keberhasilan implementasi. Yang keempat yaitu taat atau compliance, yaitu tipe implementasi di mana implementator menjalankan implementasi tanpa disertai dengan perubahan isi dan mekanisme implementasi kebijakan. Menurut George Edward III, ada 4 faktor atau indikator yang harus diperhatikan agar implementasi kebijakan menjadi efektif, yaitu pertama komunikasi, kedua sumber daya, ketiga disposisi, dan keempat struktur organisasi. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila banyak kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.